Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada langkah ketiga saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengisi kolom LRO atau layanan rehidrasi oral. Nah, setelah kita tadi langkah pertama membuat master, langkah kedua input laporan, maka yang ketiga adalah kita harus mengisi laporan per triwulan untuk LRO-nya. Nah, di sini lokasinya itu ada di kolom keempat setelah home, info dasar, rek PISP, dan LRO. Kita klik LRO ADV. Nah, di LRO ADV ini merupakan rekapan per triwulan dari status layanan rehidrasi oral di wilayah puskesmasnya Bapak Ibu semua. Misal di sini saya contohkan Puskesmas Juwana. Nah, untuk pengisiannya itu ada 6 kolom, mulai dari jumlah LRO sampai yang terakhir itu adalah jenis advokasi atau sosialisasi. Jadi pengisiannya tidaklah sangat sulit. Ini pengisiannya cukup mudah karena simple. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu jumlah LRO. Misal ini adalah bulan September. Jadi untuk bulan September itu masuk triwulan ketiga bersama dengan Juli, Agustus, September. Nah, jadi dalam 3 bulan ini kita isikan dalam satu kolom ini. Jadi ini untuk triwulan 1 itu untuk Januari, Februari, Maret, triwulan 2 April, Mei, Juni, triwulan 3 Juli, Agustus, September, dan triwulan keempat yaitu Oktober, November, Desember. Nah, kita mulai untuk jumlah LRO. Nah, ini pengertiannya adalah di wilayah puskesmas Bapak Ibu semua itu ada berapa layanan rehidrasi oral atau mungkin yang lebih umum adalah pojok oralit. Nah, tadi saya contohkan Juwana. Juwana misal di puskesmasnya ada 1, kemudian di desanya itu mungkin ada pojok oralitnya 5. Berarti totalnya adalah jumlah LRO-nya itu ada 6. Kita isi 6 di sini. Kemudian untuk yang aktif. Nah, yang aktif itu ada berapa dari 6 tadi? Nah, misalkan di Juwana itu yang aktif adalah 3. Jadi kita tulis 3. Jadi yang nggak aktif ada 3 juga, separuhnya. Kemudian untuk jumlah LRO logistik lengkap, nah ini dari 3 tadi itu ada berapa atau dari 6 tadi itu ada berapa yang logistiknya lengkap. Nah, misalkan kalau lengkap itu berarti terdapat zincnya, ada oralitnya, kemudian ada mungkin untuk gelas, sendok maupun dispenser, atau mungkin ada airnya yang digunakan untuk meminumkan si pasien ketika sakit. Nah, misal yang logistiknya lengkap dari ke-6 tadi ternyata 3 yang lengkap. Jadi yang aktif aja yang lengkap. Kita tulis 3. Nah, berarti yang tidak lengkap itu ada 3. Karena dari 6 tadi berarti yang lengkap 3, yang enggak lengkap ada 3. Nah, kemudian kolom atas untuk status LRO ini sudah selesai. Kita lanjut masuk ke kolom di bawahnya yaitu kolom advokasi atau sosialisasi. Nah, di kolom ini pengisiannya juga sama yaitu di triwulan ketiga karena bulan September. Jadi ngisinya 3 bulan sekali, perlu saya ingatkan lagi ya, ngisinya 3 bulan sekali. Nah, untuk frekuensi sosialisasi atau advokasi ini pengertiannya adalah berapa banyak
dalam 3 bulan terakhir di puskesmas Bapak Ibu semua itu melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi ataupun advokasi terkait dengan program diare. Nah, jadi ini tidak hanya pemegang program diare saja yang bisa memberikan penyuluhan, bisa dari mungkin promkesnya puskesmas ataupun kesling puskesmas ataupun dari bidan desa, yang intinya sosialisasinya ini adalah dalam bentuk kelompok. Jadi bukan individu orang be orang tapi dalam bentuk kelompok. Nah, ini ada berapa kali dalam 3 bulan terakhir. Misalkan tiap bulan itu rutin 1 kali, berarti ada 3. Nah, kita tulis saja di sini ada 3 kali, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis, sosialisasinya ini adalah nama kegiatan tersebut itu apa. Kita tulis saja di sini, misal kita kasih nama, penyuluhan. Nah, kita tulis sama di sini, misal penyuluhan diare pada siswa SD, misal SD Bajumulyo. Nah, kita cukup tulis saja di sini seperti itu untuk namanya. Nah, jadi untuk jenis advokasi atau sosialisasi bisa diisi, misal namanya penyuluhan diare atau apa itu bisa. Jadi untuk pengisian LRO itu cukup mudah dan simpel. Jadi hanya itu saja. Namun untuk isian ini nanti juga perlu diingat akan diisikan lagi di yang aplikasi online-nya Si Happy. Nanti ada mengisi juga di aplikasi online Si Happy. Pertanyaannya sama, kolomnya sama, cuma bedanya ini adalah versi yang offline, kalau Si Happy adalah versi yang online. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.